Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Kampus kembali hadir untuk memperbarui berita Anda. Bersama saya Azhara Aulani dan saya Anissa Mardiah Fadrika. Kami telah merangkum berita seputar kampus. Berikut beritanya. Berita pertama, pemirsa, pasca 2 bulan lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menegaskan pelarangan TikTok sebagai sosial e-commerce. Tentunya, peraturan ini menuai keluhan dari beberapa pedagang Indonesia, termasuk pedagang di Pasaraya Padang 26 November 2023. Pasca 2 bulan lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menegaskan pelarangan TikTok sebagai social commerce. Tentunya, peraturan ini menuai keluhan dari beberapa pedagang Indonesia, termasuk pedagang Pasaraya Padang. Dilihat sangat minim pembeli yang mengunjungi pasaraya dibandingkan dengan sebelum maraknya pasar-pasar online di Indonesia. Akan tetapi, Permendak tersebut tidak membuat Pasaraya Padang kembali ramai seperti semula. Berdasarkan pantauan wartawan DKTV, pengunjung pasaraya sangat berkurang dalam membeli produk berupa barang. Namun, pengunjung lebih ingin berbelanja bahan pokok atau masakan. Seseorang pedagang toko plastik memberikan tanggapan terkait kondisi pasar saat ini. Alivia menyampaikan, orang terkadang memilih online dikarenakan lebih mudah dan instan. Barang-barang online ini lebih baik ditiadakan, tapi kalau ditiadakan memang kebutuhannya sekarang ini kan orang lebih simpelnya kan pakai gadget, langsung datang dari rumah barangnya, perlu keluar instan. Sebelumnya, Olivia bisa mendapatkan 2 juta rupiah pada masa tertentu. Kemudian, pada hari biasa terkadang mendapatkan 500.000 rupiah per harinya. Sebelumnya lumayan lah bang, tapi sekarang ini Lumayan itu kira-kira berapa tuh kak per hari tuh kak? Kalau per minggu aja dah. kalau jalan tuh nggak tahunya kapan ramenya kapan sepinya gitu bang. Kalau ramenya alhamdulillah ke atas 1,2 sepinya 500 per awalan. Meskipun keluarnya Permendak terkait aplikasi sebagai social commerce, akan tetapi sama sekali tidak membuat kondisi seperti semula. Itu berapa tuh kira-kira tuh kak? Ya sama aja sih bang, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya kak ya? Setelah ada peraturan itu kak ya? Sama halnya dengan pedagang baju lokal, Edi menyampaikan keluarnya keputusan menteri yang membuat TikTok Shop serta media online atau platform jualan online ditutup. Terus bagusnya untuk turun di peran masyarakat lebih bagus gitu. Jadi orang itu apa ya Pak, ibaratnya datang ke pasarnya kan. Kalau online kan orang nggak Pak, datang di rumah aja kan. Selanjutnya, lebih baik masyarakat datang ke pasar bisa memilih varian berbeda dengan lainnya secara langsung. Berbeda dengan pasar online hanya dari rumah saja. Ia juga menyebutkan, sebelum adanya platform belanja online, pendapatan dapat mencapai 200.000 rupiah per harinya. Berbeda dengan adanya platform online tersebut. Selanjutnya, setelah ada keputusan menteri, pendapatan dapat mencapai 500.000 per hari. Memburu brand-brand dari TikTok itu 200 sampai 300 per hari pak ya? Per hari pak ya. Namun setelah adanya orang ramai ke sana tuh berapa pak orang per harinya tuh pak? Sebelum keputusan menteri itu timbul pak? Sebelum itu paling-paling 200-an itu udah sebelum TikTok ditutup. 200.000 Ya, per hari. Per hari. Ya. Itu sebelum TikTok itu tutup. Ya. Seharusnya bapak mendapatkan 500 atau bisa jadi itu sebelum TikTok ditutup ya pak ya? Iya. Setelah ya. Setelah baru naik. Ada perubahan gitu. Orang bisa menengok dia mau beli ini, akhirnya dia beli itu. Jadi ada peningkatan kan gitu. Jadi setelah TikTok Shopnya ditutup, menteri memutuskan bahwasanya tidak boleh lagi ada brand stock yang seperti itu, barulah ada peningkatan ya pak ya. Edi berharap semoga pasar bisa ramai seperti dahulu. Sebab sepi pengunjung bisa mengakibatkan penurunan ekonomi. Oleh karena itu, semua yang dijual dengan harga mahal. Kalau dapat apa jualan itu ibaratnya supaya rame lah pasarnya, usahakan supaya rame hidup lagi kan. Kayak dulu kan.
kan ramai pasar sekarang kan, nah, bisa main bola di pasar, namanya aja pasar kan. Nggak apa, sepi sekarang. Serang sepi Pak ya. Berita kedua, pemirsa, menuju awal Desember 2023, diketahui harga cabai merah dan hijau mengalami naik turun. Hal ini tergantung pasokan cabai yang dijual oleh pedagang. Harga cabai merah rata-rata sampai 70.000 per kilo. Di samping itu, harga cabai hijau sampai 56.000 per kilo. Senin 26 November 2023. Menuju awal Desember 2023, diketahui harga cabai merah dan hijau mengalami naik dan turun. Hal ini tergantung pasokan cabai yang dijual oleh pedagang. Berdasarkan pantauan wartawan DKTV, harga cabai merah rata-rata sampai Rp70.000 per kilogram. Di samping itu, harga cabai hijau sampai Rp56.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga cabai merah mencapai Rp85.000 per kilogram dan cabai hijau mencapai Rp60.000 per kilogram. Penyebab kenaikan ini dikarenakan pasokan cabai mengalami penurunan dan disebabkan oleh keadaan cuaca. Sedangkan cabai merah dari Aceh kini seharga Rp70.000 per kilogram, lebih murah dibanding sebelumnya Rp80.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang sembako Robi menyebutkan, faktor utama ialah cuaca yang menentukan kualitas dan pasokan cabai. Sebab ketika hari hujan membuat petani berhalangan untuk memanen. Tentunya, hal tersebut berefek pada pasokan pedagang sembako. Dan faktor cuaca. Sekarang kan lagi banyak musim hujan. Kalau musim hujan, otomatis panen nggak bisa, berkurang panen. Kalau panen berkurang, otomatis kan pasokan barang kurang. Berarti cabai itu tidak bisa dipetik pada saat apa ya? Nggak bisa dipetik pas lagi hujan. Kalau dipaksakan bisa hancur Pak sini. Nah, cabainya hancur. Sampai di pasar cabainya hancur. Lanjutnya, setelah ini kondisi cabai merah sedang turun dengan kondisi cuaca yang bagus. Cabai merah berasal dari Bukit Tinggi kini seharga Rp65.000 per kilogram berbanding dengan sebelumnya sampai harga Rp80.000 per kilogramnya. Per hari ini harga cabai itu agak menurun. Penurunan maksudnya itu dari 80 sampai sekarang 60 atau 70. Kalau lokalan 60, kalau cabai Aceh 70. Lebih 70 ya Pak ya. Di samping itu, Robi juga menyebutkan bahwasanya kondisi pedagang saat ini tidak terlepas dari petani yang mengalami kesusahan baik pupuk dan kondisi cuaca. Orang bertani itu lagi susah sekarang. Orang petani susah ya Pak ya. Susah. Nah, harga itu obat-obat cabai mahal. Pedagang lainnya Anto menyebutkan harga cabai bisa dilihat dari kondisi pasokan cabai yang dijual oleh pedagang di pasar. Akan tetapi, berbeda dengan pedagang sembako EPI yang menerapkan harga cabai yang sama, yaitu cabai merah Rp80.000 per kilogram dengan sebelumnya Rp76.000 per kilogramnya. Lalu, cabai merah dari Aceh Rp70.000 per kilogram, sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Namun, cabai hijau Rp56.000 per kilogram, yang awalnya Rp42.000 per kilogram. Ia juga menyebutkan harga cabai tergantung dari pasokan cabai tiap-tiap pedagang. Semoga kondisi cuaca tetap stabil dan tidak membuat berhalangnya panen petani. Harga naiknya, kalau barang banyak harga turun. Oh itu penyebabnya Pak ya. Jadi kalau cabai pasokannya sedikit, itu harga naiknya. Kalau pasukannya banyak, harganya turun. Kini berapa tuh Pak cabenya itu Pak? Kalau yang cabai merah dari Bukit Tinggi Pak? 80 sekilo. 80 sekilo. Kalau sebelumnya Pak? Oh, sapu terima 56. 56 ya? 76. 76. Berarti kini naik Pak ya? Iya naik. Tuh kalau yang cabai hijau Pak? 5 tadi yang. Wow, kini? Sebelumnya? Ini sebelumnya barang Sampai puluh. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun Pak ya? Iya. Tergantung pasokan barangnya. Tergantung pasokan barangnya. Berita ketiga, pemirsa, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang mengukuhkan 6 guru besar dalam rapat senat terbuka di Gedung J Kampus 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Senin 27 November 2023.
Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Martin Kustati menyampaikan, dengan dikukuhkannya guru besar pada hari ini, maka Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memperoleh 19 guru besar aktif di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sepanjang tahun 2023 tercatat pencapaian 7 orang guru besar, hingga pada hari ini dikukuhkan 6 orang guru besar. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang mengukuhkan 6 guru besar dalam rapat secara terbuka di Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang pada Senin 27 November 2023. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Martin Kustati menyampaikan dengan dikukuhkannya guru besar pada hari Senin, maka UIN Imam Bonjol Padang akan memperoleh 19 guru besar aktif di UIN Imam Bonjol Padang. Pada tahun 2023, tercatat pencapaian 7 orang guru besar. Hingga pada hari ini dikukuhkan 6 orang guru besar. Tahun 2023, UIN Imam Bonjol Padang memperoleh 7 orang guru besar. Dan pada hari ini sudah kita saksikan sebanyak 6 orang guru besar telah dikukuhkan dan lengkap sudah. 19 orang guru besar akan memperkokoh barisan dari Akademik UIN Imam Bonjol Padang. Agar lahirnya guru besar di perguruan tinggi akan mewarnai peta jalan pengembangan keilmuan dan riset. Momentum ini akan menjadi epicentrum dalam berbagai kajian pengembangan keilmuan serta berkontribusi tidak hanya bagi UIN Imam Bonjol Padang sebagai institusi pendidikan, akan tetapi sebagai institusi pendidikan. Kehadiran akan memberikan kontribusi dan mengembangkan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat dalam menebar jangkar-jangkar pengabdian. Rektor UIN Imam Bonjol Padang meyakini guru besar adalah orang yang mempunyai semangat para pejuang dan bersikap istiqomah dalam menebar jangkar-jangkar pengabdian. Martin juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam mendampingi perjalanan panjang akademik para guru besar hingga hari ini dikukuhkan dalam jabatan fungsional dosen tingkat tertinggi, yakni guru besar. Lanjutnya, tidak terlepas dari keluarga tercinta menjadi kunci penting dosen dalam menapaki karir profesionalnya. Hal ini merupakan faktor penting dalam mendapatkan gelar guru besar. Martin berharap semoga tahun selanjutnya akan terus lahir guru besar yang baru sesuai dengan program studi yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Maka dari itu, dapat memperkaya pengembangan khazanah keilmuan di UIN Imam Bonjol Padang. Berita keempat, pemirsa, dalam sidang senat terbuka Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, pengukuhan guru besar Profesor Dr. Bukhori MAG menyampaikan orasi pengukuhan yang bertajuk religiusitas sebagai faktor utama ketahanan untuk kemajuan umat di era 5.0 dalam perspektif psikologi dakwah. Dalam sidang senat terbuka Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, pengukuhan guru besar Profesor Dr. Bukhori MAG menyampaikan orasi pengukuhan yang bertajuk religiusitas sebagai faktor utama ketahanan untuk kemajuan umat di era 5.0 dalam perspektif psikologi dakwah. Pentingnya peranan religiusitas sebagai mediator dalam menciptakan keluarga umat Islam. Pengetahuan agama dapat mencakup semua penuntut kehidupan manusia agar selamat dan bahagia menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu, saya mengambil bahan ini dari salah satu artikel yang saya jadikan sebagai syarat utama untuk persyaratan guru besar, yaitu yang terbit di Scopus 1 ya, dengan judul Islamic Guidance and Counseling Journal pada tahun 2023. Antara lain yang kita lihat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketahanan keluarga itu merupakan faktor penting untuk membangun keluarga yang sehat, bahagia dan harmonis. Ketahanan keluarga sebagai sistem sosial terkecil memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan umat di era 5.0 ini. Ketahanan keluarga atau family resilience merupakan kemampuan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi tantangan krisis dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang semakin keras. Maaf Bapak-bapak Ibu, karena ini mesin sudah
sudah agak tua, minta minum sedikit Pak ya. Untuk mewujudkan ketahanan keluarga, tentu memiliki indikator yang sangat penting. Antara lain adalah dalam keluarga itu pasti ada komunikasi yang efektif dalam keluarga. Kemudian koneksi emosional yang kuat antar anggota keluarga. Kemudian pengelolaan resolusi konflik yang sehat dalam penyelesaian masalah keluarga. Memang dalam keluarga itu tidak ada yang tidak masalah. Kadangkala bapak bermasalah Pak. Ibu juga ada bermasalah. Tidak bapak dan ibu saja, kadang-kadang anak-anak juga bermasalah. Kalau tidak kuat ketahanan keluarga, maka menjadikan keluarga yang broken home. Ketahanan keluarga menyelibatkan sejumlah faktor yang berperan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Maka oleh sebab itu peranan psikologi dakwah dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang semara adalah sangat penting. Hasil penelitian mewujudkan bahwa religiusitas mempunyai peranan penting sebagai mediator dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamik atau keluarga yang memiliki keulatan, ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material untuk keharmonisan keluarga. Demikian penyampaian Guru Besar Bidang Ilmu Dakwah pada saat penyampaian pidatonya di Kampus 3 Aula Gedung JUIN Imam Bonjol Padang pada Senin 27 November. Lanjutnya, seorang muslim diberikan tuntunan yang lurus melalui Al-Quran dan hadis yang bertujuan membuat kepribadian muslim yang bersih, baik pola hidup, emosi yang bagus serta memiliki hubungan sosial yang murni dari unsur-unsur dasar ketuhanan sesuai tuntunan. Berita kelima, pemirsa, melihat 3 peristiwa penting yang menjadi alasan utama dalam memberikan inspirasi dengan pemilihan tema yang bertajuk demistifikasi, jalan pulang masa depan spiritualitas. Demikian penyampaian Profesor Nurus Salihin MSc PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi, pada saat penyampaian orasinya di Kampus 3 Aula Gedung J Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Senin 27 November 2023. Melihat 3 peristiwa penting yang memberikan alasan utama dalam memberikan inspirasi dengan pemilihan tema yang bertajuk tema surau, jalan pulang masa depan spiritualitas. Demikian penyampaian Profesor Nurus Salihin MSc PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi pada saat penyampaian orasi di Kampus 3 Aula Gedung J Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Senin 27 November. Lanjutnya, pertama dilihat dari fenomena gerakan populisme yang menjadi sorotan sejak beberapa waktu terakhir. Pada tahun 2019, adanya riset tentang gerakan populisme Islam di Indonesia. Jangka waktu selama 5 tahun dari 2016 hingga 2021. Aksi bela Islam menjadi bukti nyata akan eksistensi gerakan populisme. Timbulnya spiritualitas yang kokoh di tengah suasana kuatnya arus politik, terjadinya dimensi spiritualitas yang begitu kuat, yaitu aksi bela agama atau aksi 212. Ada 3 peristiwa penting yang memberikan inspirasi bagi saya dalam memilih tema spiritualitas. Pertama adalah fenomena gerakan populisme yang telah menjadi sorotan sejak beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 lalu, saya terlibat dalam sebuah riset tentang gerakan populisme di Indonesia. Selama rentang waktu 2016 hingga 2021, aksi bela Islam dan aksi 212 telah menjadi bukti nyata akan eksistensi gerakan populisme di negeri ini. Saya masih jelas mengingat momen di mana saya tenggelam di tengah kerumunan masa aksi reuni 212 di Monas, Jakarta pada Desember 2019 lalu. Bersama seorang teman, kami turut serta dalam berbagai kegiatan reuni 212 mulai dari jam 9 malam hingga pagi pukul 9. Di tengah semua itu, saya menemukan satu hal yang sangat menarik, yaitu kehadiran spiritualitas yang begitu kuat di tengah-tengah suasana tersebut. Saya tak pernah membayangkan sebelumnya bahwa di balik gelombang politik dan protes terdapat dimensi spiritualitas yang begitu kental. Aksi bela Islam dan aksi 212 telah menjadi panggung pertarungan ideologi, medan bagi perjuangan dan artikulasi spiritualitas.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap saksikan kabar kampus di YouTube DKTV UIN Imam Bonjol Padang dan temui kami di www.dktv.uinib.ac.id. Saya Anissa Mardia Fadrika Dan saya Azhara Ulani beserta segenap kru DKTV yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.